Beginilah suasana di rumah duka Ibu Mukaromah di Dusun Bek Alang, Desa Pangpajung, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Ibu Mukaromah mendatangi bidan desa untuk melahirkan, namun setelah diadakan pemeriksaan oleh bidan desa disarankan untuk minta rujukan ke Puskesmas Mudung karena bayi dalam kandungan kondisi jantungnya lemah. Namun setelah sampai di Puskesmas Mudung, menurut keterangan Ibu Mukaromah bukannya dikasih surat rujukan, melainkan ditahan oleh petugas medis untuk melahirkan di Puskesmas Mudung, walaupun Ibu Mukaromah tidak mau dan ingin secepatnya dirujuk. Menurut keterangan Ibu Mukaromah kepada wartawan TVRJ di kediamannya, selang beberapa menit Ibu Mukaromah dibawa ke suatu kamar dan disitulah petugas medis Puskesmas Mudung dengan caranya agar supaya Ibu Mukaromah bisa melahirkan. Namun malang bagi sang bayi bukannya lahir dengan selamat, melainkan hanya badannya saja dan kepalanya masih dalam rahim ibunya, padahal menurut pemeriksaan bidan desa bayi itu masih hidup dan bergerak, cuma jantungnya yang lemah. Menurut keterangan Ibu Mukaromah, untuk mengeluarkan kepala anaknya petugas medis mendorong-dorong perut tanpa menghiraukan ketidaksanggupan Ibu Mukaromah menahan sakit. Hal itu dibenarkan oleh bibitnya karena waktu itu mendampingi Ibu Mukaromah, bahkan sampai bilang stop ibu. Selang beberapa kemudian petugas medis Puskesmas Mudung merasa tidak mampu dan tidak sanggup, barulah Ibu Mukaromah dirujuk ke Rumah Sakit Glamor Kamal dengan keadaan kepala masih dalam perut ibu dan badan bayi dibungkus kardus. Sesampainya di Rumah Sakit Glamor baru dilakukan operasi, dan kepala bayi tersebut berhasil dikeluarkan dari rahim Ibu Mukaromah pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024. Beberapa wartawan mendatangi kediaman Ibu Mukaromah dan menanyakan kronologis kejadian tersebut. Bersama dengan itu pula sempat chat WA dengan Dr. Ratna selaku Kepala Puskesmas Mudung. Dalam chat Dr. Ratna bertuliskan, silahkan bicara apapun, kami percaya dengan hasil medis. Apakah yang salah Ibu Mukaromah yang tidak pernah belajar jadi petugas medis? Ataukah petugas medis Puskesmas Mudung yang sudah didiklat pada akhirnya membuat kepala bayi pisah dari badannya? Bukan hanya itu saja, Dr. Ratna mengingatkan kepada wartawan media ini dalam chatnya bahwa kalau mengekspos berita tidak benar, ada Undang-Undang ITE. Melihat dari semua ini, masih pantaskah Dr. Ratna menjadi Kepala Puskesmas Mudung berada dalam naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur? Dari Bangkalan, Abdul Qadir melaporkan. Namanya siapa, Bu? Ibu Mukaromah. Mukaromah. Benar Ibu yang melahirkan? Iya. Terus kronologis gimana waktu melahirkan itu, Bu? Saya ke bidan kampung ya. Iya. Terus sama bidan kampung saya suruh minta rujukan ke puskesmas. Berangkat. Terus saya berangkat langsung ke puskesmas. Saya sampai di puskesmas, saya minta rujukan. Kenapa? Saya mau melahirkan. Saya pengen melahirkan operasi ke Bangkalan. Saya tahu nih masa sakit Ya, Kamal. bentar Bu ya. Pas saya dibawa ke belakang, Ke ruangan gitu. ke ruangan persalinan. Bu, saya ini mau melahirkan operasi di Bangkalan. Saya mau minta rujukan. Iya Bu, sebentar. Ibu mau diperiksa dulu, katanya. Nah, saya mau telepon dokter Bangkalan dulu. Saya mau WA. Terus di WA, saya ditinggal sebentar. Terus saya panggil lagi, gimana Bu? Saya ini mau minta rujukan. Saya nggak mau melahirkan di sini, kata saya. Bentar, sama dokternya nggak diangkat-angkat. Waktu diperiksa bayi masih hidup? Katanya lemah. Katanya. Tapi masih hidup? Iya. Masih hidup. Bergerak. Itu masih hidup ya. Nah terus setelah itu dia telepon bidan namanya Bu Mega. Terus akhirnya Bu Mega datang. Terus pembukaan katanya 4. Katanya 4, saya disuruh ngegerak. Tapi sebelumnya itu dikasih suntikan enggak? Belum dikasih suntikan. Enggak dikasih suntikan apa-apa. Ya. Tapi lama-lama saya dikasih suntikan pendorong. Pendorong. Iya. Suruh kecil lagi.
terus nggak bisa, saya nggak kuat, Terus bapak nggak kuat, akhirnya patah apa yang patah? badannya, Kepalanya. badannya Badannya. patah, Sempat tinggal kepalanya di dalam. terus itu sempat ditarik enggak sama bidannya? Ditarik, Ditarik sama ya bidannya. ditarik. Saya nggak tahu soal dipotong apa enggak, saya nggak tahu. Soalnya tapi itu ditarik, saya pernah ngeliat bidannya megang gunting. Gitu ya. Iya, Jadi tangan satunya megang gunting sambil ditarik sambil di Pakai tangan. disuruh pakai tangan ke dalam gitu. ke dalam Tabur. tabu di Diginiin. Diurak-urak Bu ya Bukan diinjek-injek segini sama tangannya. dorong-dorong. sama tangannya. Iya, saya ini sakit bukan sakitnya bukan sakitnya mau melahirkan, sakitnya di Sedang dorong didorong-dorong. tanam. Gitu. Terus sudah gitu dibawa kemana Ibu? Sudah gitu saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi di dorong-dorong. Dorong lagi. Ya saya mau minta ke kiriman, minta rujukan. Saya mau operasi aja. Tapi badannya sampai masih badannya dia di luar sudah Sudah tinggal kepalanya. di dalam. Iya, Terus dirujuk kemana itu Bu? dirujuk ke rumah sakit Kamar. Kamar Bu ya. Ke Gerana. sana terus operasi. Iya, Oke, Pak, saya sekitar. mau minta operasi. Saya sendiri mau minta operasi. Gitu Bu ya. Iya, Jadi di operasi kepalanya kepalanya ya udah diangkat. diangkat. Jadi dengan kejadian ini seorang ibu sampai ikhlas atau bagaimana? Yan ang anu Pak. Kilo Nah, ikhlas. sampai masih ikhlas atau tidak ikhlas? Oh, ikhlas apa soal apa kerempet nih Pak? Tidak ikhlas Bu ya. Tidak ikhlas Bu. Iya. Iya nggak ikhlas. Jadi sampai ibu merasa keberatan ya. Iya. Meni hewan nih Pak. Jadi sampai ini tetap ada penegakan hukum Bu ya. Iya Pak. Sampai ada penegakan. Iya. Iya Pak. Itu ya. Dengan Mas sebagai bapaknya bagaimana Mas? Sampean ikhlas enggak anak ini? Iya. Enggak ikhlas. Enggak Enggak ikhlas. Pak. Jadi tetap ada penegakan hukum Mas ya. Iya. Gitu Pak ya. Orangnya pengen anak Pak. 2 kali udah ini. Terima kasih. Mas, ya. Iya. Ibu, terima kasih Bu ya. Iya Pak ya. Asman siapa Bu? Sitina. Sitina. Terus keningnya apa dari sari? Ima. Sarang sama lahir. Keponakan. Keponakan. Betul. Kronologisnya masa sakit kenapa nih? Cerita aja. Belum merefleksa dari Ibu Ambar nikah. Sareng Ibu Ambar nikah soro minta surat rujukan de puskesmas. Pas sareng puskesmas nikah de kisah latinin suruh tanda tangan di kebanyak benih situng tanda tangan nikah. Suruh soro tunggu setengah jam maki semangkat pakai ambulan. Tungguin abit sejam pada datang Ibu Mega. Datang Ibu Mega pas tang penakan sesake nikah pas metot jen pas pemukaan tampak. Le pas metot jen nikah di Ibu Mega nikah patros elatinin. Telepon nisar nih kamar ada jauh mon bisa yang bidang kuto telepon Ibu Mega ki ulen kipein ada yang orang lah gendeng pula. Betul periksanya kan bagi ki odi apa mati? Telepon saya senang buambar jantung lemah Lemah. mereka. Terus tapi biasanya kayak polong gitu sebetulnya. Mungkin napa keng lo apolong Pak sebekto keluar dari kintong koi lah keker lah coplak keken kisah nikah. Tapi begitu ya anu nikah tarik nampak keluar tibi nih. Bagi Reng sampai tolongin di ibu sampai aja sampai tolong ya tarik di Pak. ditarik. Begitu tarik lok norok ya tak di kepala lok ya. Siap itu nikah paling jauh nikah setengah jam saya tarik. Saya tarik. Napa kena coplak dari dalam? Dok mungkin kan Pak pas langsung coprak napa kena coplak dari dalam. Bu, siapa namanya Bu? Ibu Sukarni. Sebagai apa Bu? Mbah. Mbak mertua. Dengan kejadian ini Ibu, cucu Ibu merasa bagaimana? Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Cucu saya masih sayang. Gitu Bu ya. Iya. Jadi minta Saya ada pengen cucu. gitu. Jadi minta penegakan hukum Bu ya. Iya. Jadi gitu Bu ya.
sebagai nenek Bu ya. Iya, Ibu dari Mbak atau Mas? dari Mas. Oh dari bapaknya Bu Iya, ya. dari bapaknya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, iya, sama-sama, Pak.